Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke, mungkin sebelum kita melakukan sesi konseling ini gitu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Dinan dan mbaknya mungkin bisa memanggil saya Kak Dinan seperti itu. Dari mbaknya mungkin juga bisa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Dikna. Biasanya saya dipanggil Lana. Oke, berarti dengan Mbak Nana ya. Iya. Oke, Mbak Nana, jadi di sini saya sebagai konselor Mbak Nana untuk memfasilitasi Mbak Nana dalam proses konseling yang akan kita jalani ke depannya seperti itu ya. Dan di sini juga saya akan membantu Mbak Nana untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Nana yang sedang Mbak Nana alami seperti itu. Dan sebelumnya, kira-kira Mbak Nana sebelum melakukan sesi konseling kali ini ada aktivitas apa nih Mbak Nana? Saya sebelum datang ke sini ini sih Kak, saya ada kelas pagi sekitar jam setengah 9. Nah, selesainya tuh setengah 12 gitu. Oke, berarti sebelum ke sini udah ada aktivitas gitu ya, melakukan perkuliahan seperti itu. Dan ini udah siang seperti itu ya, Ya. Mbak Nana udah makan siang? Alhamdulillahnya sudah sih Kak. Oke, berarti sudah ini ya, bisa fokus gitu untuk melakukan sesi konseling pada siang hari ini seperti itu. Dari Mbak Nana sendiri nih, kira-kira makan sama apa nih tadi? Saya makan sama ayam crispy sih Kak, sama teman-teman gitu. Oke, berarti ini ya apa, makannya bareng sama teman-teman. Iya. Seperti itu. Oke. Berarti setelah melakukan kelas terus makan langsung ke sesi konseling Iya. ini seperti itu. Oke. Sebelumnya dari Mbak Nana, apa sudah pernah melakukan sesi konseling? Sudah pernah Kak. Oke, berarti sudah paham gitu ya dengan asas-asasnya, atau perlu saya jelaskan lagi? Tidak pernah apa. Oke, berarti udah selesai ya. Dan di dalam sesi konseling kita pada siang hari ini nih, kita akan melakukan sesi konselingnya kurang lebih sekitaran di 30 menit gitu. Apa dari Mbak Nana sendiri udah bersedia? Sudah bersedia. Oke, berarti nggak keberatan gitu ya, sesinya kita lakukan kurang lebih di 30 menit. Ya. Dan dari Mbak Nana sendiri, apakah udah siap untuk melakukan sesi konseling pada siang hari ini? Sudah siap Kak. Oke, kalau udah siap, mungkin Mbak Nana bisa menceritakan gitu permasalahan Mbak Nana, apa yang sedang Mbak Nana alamin gitu. Oke, baik. Jadi saya tuh punya permasalahan yang menurut saya tuh berat ya di saya. Saya tuh kayak apa ya? Saya tuh selalu merasa gugup di saat berbicara di depan umum, kayak presentasi di depan kelas, terus kayak memberikan pendapat gitu. Pokoknya saya tuh merasa gugup berbicara di depan umum, terutama di dalam kelas gitu. Oke, berarti dari yang sudah Mbak Nana ceritakan, Mbak Nana menceritakan kayak kalau Mbak Nana ini merasa gugup, terus kayak takut untuk berbicara di depan kelas seperti itu ya. Lebih detail dari ceritanya itu mungkin seperti apa Mbak Nana? Jadi kayak apa ya, saya tuh kalau berbicara di depan umum atau di depan kelas itu saya merasa cemas gitu, cemas dan kayak pastinya gugup lah, kayak apa ya, panik banget gitu loh, tiba-tiba kayak di depan kelas yang orangnya tuh banyak banget. Nah, di situ kayak saya tuh langsung merasa kayak panik, yang bener-bener panik gitu. Nah, saya juga menjadi gugup saat kayak berbicara, yang tiba-tiba awalnya tuh suara saya tuh biasa saja gitu. Nah, tiba-tiba kalau saya gugup atau panik gitu, suara saya tuh tiba-tiba bergetar Kak, kayak kayak apa ya, kayak mau nangis gitu. Terus tubuh saya juga langsung kayak gemeteran, kayak apa ya, gemeteran kaki juga tiba-tiba kayak loyo gitu. Terus apa, langsung muka saya yang awalnya nggak keringetan, yang terus tiba-tiba itu saya jadi muka saya tuh keringetan gitu. Terus saya juga apa namanya,
tiba-tiba itu kalau lagi gugup itu saya juga ini ngelopekin bibir gitu. Baik, dari yang udah Mbak Nana sampaikan, yang udah Mbak Nana ceritakan barusan seperti itu ya. Di sini kita bisa menetapkan tujuan dari proses konseling ini. Jadi melihat dari yang udah Mbak Nana sampaikan, di sini kita bisa membantu Mbak Nana untuk mengurangi rasa gugup Mbak Nana seperti itu, dan bagaimana caranya agar Mbak Nana bisa berbicara di depan kelas, berbicara di depan banyak orang dengan percaya diri seperti itu. Dan di sini juga kita akan melakukannya secara bertahap dan perlahan-lahan, dan mengetahui gitu kira-kira situasi apa yang membuat Mbak Nana merasa gugup seperti itu ya Mbak Nana. Iya kak, saya soalnya ingin sekali untuk mengurangi rasa kecemasan saya saat berbicara di depan umum kayak gitu. Oke, berarti kayak ini ya Mbak Nana memiliki rasa takut gitu untuk berbicara di depan umum gitu, dan itu dari Mbak Nana sendiri gitu, kayak kejadian yang Mbak Nana ingat sejak kapan gitu Mbak Nana merasakan rasa gugup untuk berbicara di depan umum ini. Hmm, saya ingat kejadian ini tuh mungkin sekitar ini ya, sekitar saya di SMA. Nah, di situ sih kak saya ingatnya tuh kayak rasa gugup saya, rasa cemas saya tuh kayak meningkat itu pas SMA kayak gitu. Oke, berarti ini ya, waktu SMA itu Mbak Nana mulai merasakan kayak gugup seperti itu. Dari kejadian itu nih, kira-kira apa yang membuat Mbak Nana tuh merasa gugup saat kan Mbak Nana pertama kali merasakannya ini waktu SMA seperti itu, kayak pemicunya gitu yang membuat Mbak Nana takut atau trauma dengan kejadian untuk presentasi atau berbicara di depan umum seperti itu. Ini sih ya kan nih, awalnya tuh pas di SMA tuh saya berbicara kayak presentasi di depan kelas gitu. Nah itu tuh awalnya itu saya tuh udah berusaha kayak sebelum hari presentasi itu malamnya tuh saya latihan kayak ngomong di depan cermin, ngomong di depan, pokoknya di depan pokoknya latihan lah sebelum hari H gitu. Nah terus pas saya presentasi di depan kelasnya itu besoknya itu saya tiba-tiba itu langsung diem gitu loh. Yang awalnya saya lancar lah, ya lumayan lancar lah buat presentasinya, tapi tiba-tiba itu saya langsung kayak ngeblank gitu loh. Nah pas ngeblanknya itu saya langsung kayak diem di tempat, gak ngomong sama sekali. Terus tiba-tiba kaki saya gemeteran, terus kayak langsung keringet dingin gitu. Terus itu juga sih yang membuat saya tuh kayak merasa awalnya cemas yang berlebihan gitu. Terus kalau pemicunya mungkin yang membuat saya lebih memikirkan cemasnya itu pas presentasi. Terus pas saya presentasi tuh saya sudah presentasi nih. Nah dari temen-temen itu kayak apa ya, nggak, kesannya itu kayak nggak ngeliatin saya, kayak nggak ngedengerin saya kayak gitu. Nah di situ saya langsung kayak mikir, oh berarti saya ini presentasinya kayak jelek kayak gitu. Terus pokoknya kayak mereka itu pada ngomong sendiri gitu loh, nggak fokus sama presentasi saya. Nah di situ saya langsung kayak merasa, langsung meskipun nggak dilihat sama orang itu kayak saya merasa kayak deg-degan gitu loh. Oke, berarti kayak ini ya,
yang membuat kamu menjadi trauma seperti itu dari kejadian yang udah kamu alami waktu SMA itu, salah satunya tidak ini ya apa merasa takut salah dalam presentasi, dan saat kamu presentasi ternyata dari teman-teman kamu ini kayak kurang mendengarkan apa yang telah kamu presentasikan seperti itu. Kayak itu juga merupakan salah satu hal yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan gitu yang pernah kamu alamin, yang jadinya membuat kamu tuh menjadi takut seperti itu ya Nana. Berarti kayak dari ini kira-kira kayak dari kejadian yang pernah kamu alami dulu, perasaan apa yang kamu rasakan waktu itu? Perasaan saya yang pastinya saya apa ya, sedih ya, soalnya kan mereka itu nggak pada ngedengerin saya, yang padahal saya tuh udah berusaha untuk menghilangkan rasa gugup saya, rasa cemas saya, tapi kok nggak didengerin sama teman-teman kayak gitu. Nah, saya tuh kayak merasa kecewa juga sama diri saya sendiri, dan kayak merasa diabaikan lah sama teman-teman kayak gitu. Oke, seperti yang udah Mbak Nana sampaikan seperti itu kan, Mbak Nana juga merasa sedih seperti itu kan, kecewa seperti itu. Dan tadi juga di awal Mbak Nana kan sempat menyampaikan kalau kayak Mbak Nana tuh jadi apa, karena gugup itu Mbak Nana jadi suka mengelopeki bibir seperti itu. Perilaku yang timbul gitu selain mengelopeki bibir, kira-kira adakah perilaku lain atau hal negatif lain yang Mbak Nana rasakan seperti itu? Kalau perilaku selain mengopeki bibir itu mungkin ini ya kak, saya tuh kalau cemas atau gugup gitu, saya tuh gampang ke distract sama hal-hal lain, kayak misalkan saya presentasi ini, nah tiba-tiba saya gugup, saya cemas gitu, terus kayak saya tuh yang awalnya memikirkan materi presentasi saya tuh tiba-tiba itu memikirkan hal lain, kayak tiba-tiba juga melamun gitu loh, kayak kelihatan nggak fokus banget gitu presentasinya gitu sih kak. Berarti kayak ini ya, apa kalau waktu Mbak Nana udah presentasi nih terus tiba-tiba kayak gugupnya keluar dan kayak foto Mbak Nana tiba-tiba ngeblank seperti itu ya. Jadi itu yang membuat Mbak Nana nggak fokus juga seperti itu. Dari sini kan tadi juga Mbak Nana udah sempat bilang kayak kalau Mbak Nana tuh merasa nggak didengerin seperti itu, dan itu membuat Mbak Nana sedih seperti itu kan. Terus merasa kecewa. Dari perasaan yang Mbak Nana alami nih, kira-kira perilaku apa yang muncul yang membuat Mbak Nana tuh mungkin seperti Mbak Nana bilang tadi menutup diri seperti itu? Mungkin ini ya kak, pas saya sekarang itu kalau ada saya cemas banget itu, saya lebih kayak menarik diri dari orang-orang lain, kayak saya juga lebih banyak diam. Yang awalnya itu saya tuh merasa sebenarnya tuh saya orangnya ceria, bisa dibilang ceria gitu sama teman-teman. Nah, kalau rasa gugup dan cemas saya muncul itu, saya lebih banyak diam, kayak lebih banyak ngelamun, kayak saya takut kalau orang-orang lain itu ngelihat saya tuh orangnya tuh gugupan, kayak dikit-dikit gugup, dikit-dikit cemas kayak gitu. Oke, berarti kayak ini ya, apa Mbak Nana takut kepada pandangan orang lain seperti itu. Dari sini nih mungkin kan kayak yang udah Mbak Nana sampaikan tadi kan, Mbak Nana merasa gugup, terus takut penilaian dari orang lain, dan trauma gitu kan dengan kejadian yang udah pernah Mbak Nana alami sebelumnya, yang jadi membuat Mbak Nana tuh merasa seperti apa takut gitu untuk mencoba berbicara di depan banyak orang, apalagi kayak di depan kelas seperti itu ya. Dari sini kita bisa melakukan teknik atau mengurangi permasalahan Mbak Nana seperti itu. Jadi kayak kita menjalaninya secara bertahap seperti itu ya Mbak Nana. Ya, seperti apa itu kak? Oke, jadi di sini nanti Mbak Nana mencoba membayangkan seperti itu ya. Jadi
dari situasi yang paling kecil ke situasi yang paling lebih besar seperti itu. Jadi mungkin secara bertahap seperti itu ya, mungkin bisa berbicara dari teman dekat, terus presentasi di depan teman, dan mungkin berbicara di depan seluruh kelas seperti itu. Jadi di sini juga kita akan melakukannya dari lingkup yang kecil ke lingkup yang lebih besar secara bertahap dan pelan-pelan seperti itu Mbak Nana. Dan di sini juga nanti kita akan melakukan relaksasi juga gitu. Kalau Mbak Nana mungkin merasa cemas, agar pikiran dan diri Mbak Nana itu menjadi lebih tenang. Bagaimana Mbak Nana? Apakah Mbak Nana paham dan bersedia? Oke, baik. Saya mungkin akan mencoba dari yang kakaknya bilang sih. Oke, berarti sekarang kita akan mulai untuk mencobanya dari yang paling kecil gitu ya Mbak Nana. Jadi kayak coba Mbak Nana bayangkan seperti itu, kayak kalau Mbak Nana tuh seolah-olah berbicara di depan teman-teman Mbak Nana gitu, di depan teman-teman dekat Mbak Nana seperti itu ya Mbak Nana. Jadi Mbak Nana membayangkan kayak Mbak Nana tuh lagi berbicara biasa aja gitu di depan teman-teman Mbak Nana. Apa Mbak Nana bisa? Boleh, bisa. Masih Sekarang bisa, nih. yang bisa dilakukan Mbak Nana. Oke, saya ini sambil merem atau bagaimana kak? Ya bebas dari Mbak Nana, kayak seenak Mbak Nana, biar proses pembayangannya tuh ada seperti itu. Oke, sambil merem nih kayak. Oke. Ngomongnya terserah nih kak. Iya, terserah Mbak Nana mau seolah-olah kayak Mbak Nana lagi cerita aja gitu di depan teman Mbak Nana. Oke, hai guys, hari ini aku lagi melakukan sesi konseling. Aduh aku bingung nih. Oh, Mbak Nana pelan-pelan aja seperti itu. Halo guys, hari ini kalian ngapain aja? Aku udah ngerjain tugas yang kemarin nih. Kalian sudah apa belum? Wah, bagus banget Mbak Nana, itu juga udah keren seperti itu. Dan Mbak Nana juga mau mencoba seperti itu kan. Kayak yang udah Mbak Nana praktekkan seperti itu ya. Kayak coba Mbak Nana perhatikan lagi, kira-kira kayak perasaan apa gitu yang Mbak Nana rasakan saat Mbak Nana proses pembayangan berbicara di depan teman dekat Mbak Nana itu. Apakah Mbak Nana merasa cemas atau mungkin Mbak Nana merasa lebih tenang? Saya masih ini sih kak, saya masih merasa lebih cemas dan kayak gugup meskipun saya tuh berbicara sama teman dekat saya gitu. Oke, kayak itu juga hal yang wajar seperti itu ya, karena juga kan ini baru pertama kali mencoba seperti itu. Jadi kayak kalau merasa cemas seperti itu, kayak itu masih lumrah lah seperti itu. Dan di sini juga kan Mbak Nana juga udah mau gitu untuk mempraktekannya dan mau mencoba seperti itu kan, untuk melakukan teknik yang udah saya arahkan seperti itu. Dari Mbak Nana kan merasa cemas seperti itu ya, mungkin kita bisa melakukan teknik relaksasi seperti itu ya Mbak Nana. Jadi kayak Mbak Nana tarik nafas, terus tahan, setelah itu Mbak Nana hembuskan secara perlahan seperti itu. Dan mungkin Mbak Nana ulangin gitu ya sampai Mbak Nana merasa tenang seperti itu. Apakah Mbak Nana sudah merasa tenang? Sudah agak mendingan sih kak. Oke, kalau seperti itu kayak sekarang nih kan sudah merasa mendingan gitu Mbak Nana. Kira-kira kayak perasaan apa yang Mbak Nana rasakan kali ini? Mungkin perasaan saya sekarang lebih ini ya, apa namanya, lebih lega ya. Soalnya saya kan masih bingung mau cerita ini tuh kemana. Soalnya kalau misalkan ke teman dekat itu takutnya nanti saya tuh kayak apa ya, nggak didengar juga gitu. Nah jadi perasaan saya lebih ke lega dan mungkin saya merasa agak mendingan gitu dari yang awalnya mungkin
saya cemasnya, yang gugupnya itu yang udah kayak kayak berlebihan gitu. Nah mungkin setelah proses ini tuh saya jadi kayak lebih agak mendingan gitu dari yang sebelumnya. Oke, kayak saya di sini juga senang sekali gitu atas atas pencapaian udah Mbak Nana lalui seperti itu ya. Dan Mbak Nana juga mungkin kayak masih kurang percaya diri gitu, tapi kayak lambat laun gitu mungkin kayak bisa gitu meningkatkan rasa percaya diri Mbak Nana seperti itu. Dan kayak dari teknik ini kan juga Mbak Nana udah apa ya, bisa mengontrol gitu kan, gimana emosi Mbak Nana yang awalnya cemas dan sekarang meningkat jadi lebih tenang seperti itu. Dan eh, ini juga menunjukkan kalau Mbak Nana sekarang mungkin lebih bisa gitu, meskipun cuma sedikit, untuk mengelola emosi yang Mbak Nana rasakan atau alami seperti itu ya. Dan itu juga berjalan dengan baik seperti itu. Nah, setelah merasa lebih baik nih dari Mbak Nana, kira-kira apa yang membuat Mbak Nana masih merasa cemas seperti itu? Kayak mungkin masih ada apa ya, rasa gugup atau cemas yang Mbak Nana alami atau pikirkan seperti itu. Dan eh, dari situ tuh kira-kira situasi apa nih yang muncul yang membuat Mbak Nana apa yang terbayangkan gitu dari diri Mbak Nana? Mungkin ini ya Kak, karena saya tuh orangnya tuh takut banget ya kayak mengungkapkan perasaan saya, kayak ke perasaan saya ke orang lain itu eh, kayak apa ya, takut dinilai yang negatif gitu sama orang lain. Jadi saya tuh merasa kayak takut lah mengungkapkan perasaan saya kepada orang lain kayak gitu. Oke, itu mungkin nanti bisa kita ini ya, apa, bahas bersama-sama berdua seperti itu. Dan itu juga hal yang wajar seperti itu Mbak Nana. Dan saya juga mau mengapresiasi Mbak Nana karena dari Mbak Nana sendiri juga udah mau jujur dan terbuka gitu kepada saya. Dan di sini apa ya, saya juga merasa bangga gitu kepada Mbak Nana karena Mbak Nana juga mau mencoba seperti itu kan, untuk melakukan teknik-teknik yang tadi udah kita praktekkan seperti itu. Seperti Mbak Nana membayangkan berbicara di depan teman-teman Mbak Nana seperti itu kan. Dan itu juga merupakan langkah pertama yang bisa Mbak Nana ambil seperti itu. Dan itu juga udah luar biasa seperti itu Mbak Nana. Iya Bu, saya sudah apa ya, saya merasa rasa kepercayaan diri saya tuh mungkin agak naik dikit tadi bandingkannya sebelumnya. Oke, di sini juga ini ya, apa, kamu juga udah mulai merasa percaya diri gitu dengan dirimu sendiri. Dan dari sini bisa kita lihat bahwa kamu udah bisa mengontrol emosimu meskipun mungkin masih belum terbiasa seperti itu. Dan tingkat kepercayaan dirimu juga mulai meningkat meskipun hanya sedikit gitu, nggak apa-apa seperti itu. Dan bagaimana cara kamu mengenali kecemasanmu seperti itu, kayak udah paham seperti itu kan, meskipun masih mungkin awal-awal seperti itu. Dan kamu juga sudah mau membuktikan seperti itu ya, bahwa kamu mampu untuk melakukannya seperti itu ya Nana. Iya. Di sini kan kamu juga sudah mengenali seperti itu kayak kecemasanmu dan memahami kayak apa yang harus kamu lakukan jika kecemasan itu tiba-tiba muncul ya seperti itu. Dan kira-kira dari kamu kedepannya mungkin bisa terus berlatih seperti itu ya. Dan apa, kita bisa membahas bagaimana biar kamu tuh berbicara di depan teman-temanmu jadi lebih nyaman, lebih rileks, dan tanpa takut tidak didengarkan seperti itu ya. Iya Kak, mungkin saya akan lebih banyak-banyak berlatih di depan cermin atau di depan teman-teman kos kayak gitu. Oke, kan tadi kita udah melakukan sesi konseling seperti itu ya. Dan mungkin ini juga udah mau habis gitu waktunya dari Mbak Nana. Kira-kira setelah melakukan sesi konseling ini, perasaan apa nih yang muncul dari diri Mbak Nana? Pastinya saya apa ya, saya merasa lega sih Kak, soalnya
saya udah cerita ini ke kakaknya, dan kakaknya juga eh, apa ya, welcome lah ke saya kayak gitu. Oke, saya juga bangga gitu karena Mbak Nana juga udah mau terbuka kepada saya dan merasa nyaman dengan saya seperti itu. Dari sini mungkin ada yang ingin Mbak Nana sampaikan lagi? Sudah cukup sih Kak. Oke, kalau sudah cukup, izinkan saya untuk menyimpulkan seperti itu ya, kayak dari keseluruhan konseling yang udah kita lakukan seperti itu. Jadi Mbak Nana di sini yang awalnya memiliki permasalahan merasa gugup, terus kayak tidak percaya diri karena takut gitu untuk berbicara di depan banyak orang, apalagi saat presentasi di depan kelas seperti itu ya. Dari sini Mbak Nana telah memiliki rasa percaya diri, setelah melakukan sesi konseling ini Mbak Nana jadi lebih percaya diri dan udah mulai mau mencoba gitu untuk berbicara di depan teman dekat seperti itu, dan yang membuat Mbak Nana merasa lebih bisa gitu untuk mengontrol bagaimana caranya agar tidak gugup lagi dan bisa gitu merasa tenang, merasa menjadi lebih tenang seperti itu ya Mbak Nana. Dan di sini juga Mbak Nana mulai paham gitu bagaimana caranya agar eh, apa melakukan teknik relaksasi agar mengurangi rasa kecemasan Mbak Nana sendiri seperti itu. Dan setelah ini mungkin Mbak Nana bisa gitu untuk terus berlatih di depan cermin atau mungkin di depan teman-teman Mbak Nana. Kalau Mbak Nana udah merasa lebih nyaman gitu berbicara di depan teman-teman, Mbak Nana mungkin bisa ke lingkup yang lebih besar gitu secara perlahan-lahan seperti itu ya Mbak Nana. Saya harap Mbak Nana kedepannya juga mau mencoba seperti itu agar rasa gugup yang Mbak Nana rasakan ini menghilang seperti itu, dan benar-benar Mbak Nana memiliki rasa percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang seperti itu. Karena melihat dari waktunya juga sesi konseling kita udah mau berakhir seperti itu, dan Mbak Nana udah merasa cukup, nanti kalau setelah sesi konseling ini berakhir dan ternyata Mbak Nana masih ada yang ingin disampaikan, Mbak Nana bisa menghubungi kontak saya lagi, atau kita akan melakukan sesi konseling yang kedua seperti itu kalau ada yang ingin kita diskusikan lagi. Dan ini kan juga belum benar-benar selesai, nanti di sesi konseling kedua juga kita akan membahas nih kira-kira tahap Mbak Nana dari permasalahan yang kali ini Mbak Nana sampaikan udah sampai mana seperti itu ya Mbak Nana. Dan kedepannya saya harap Mbak Nana mampu gitu untuk lebih percaya diri berbicara di depan banyak orang seperti itu ya Mbak Nana. Iya Kak. Oke, terima kasih juga Mbak Nana udah mau meluangkan waktunya, habis capek-capek kuliah seperti itu ya, datang ke sini dan mau gitu menceritakan permasalahan Mbak Nana secara terbuka kepada saya dan merasa nyaman gitu melakukan sesi konseling ini bersama saya. Saya bangga kepada Mbak Nana dan semoga kedepannya nanti permasalahan ini bisa kita selesaikan secara ini sampai Mbak Nana merasa lega seperti itu ya. Iya Kak, saya juga terima kasih banyak ke kakaknya. Oke, terima kasih Mbak Nana. Terima kasih Kak.